Tidak ada yang akan kita taati kecuali Allah. Manusia yang beribadah kepada Allah namanya abid. Abid itu seorang hamba, manusia yang benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah namanya abid. Allah yang ditaati namanya ma'bud. Ketika Allah memberi perintah seperti Allah mewajibkan sholat kepada orang yang beriman. Orang beriman mengerjakan sholat itu namanya apa? Ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena sesuai dengan perintah Allah. Kalau yang kita kerjakan tidak sama dengan yang Allah perintahkan, itu tidak akan menjadi nilai ibadah. Maka Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 30, di sini Allah berfirman, Inni ja'ilum fil ardi khalifah, bahwa kata Allah, kami akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah itu punya tugas. Tugas seorang khalifah dalam surah Shad surah 38 ayat 26. Yang Allah panggil di ayat tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, Ya Daud, wahai Daud. Nabi Daud itu seorang nabi yang Allah berikan kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Daud dengan satu perintah tugas di Allah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Daud oleh Allah langsung diangkat menjadi seorang khalifah. Tugas seorang khalifah adalah fahkum bainan nasi bil haq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Memberi putusan di antara manusia dengan hak, dengan kebenaran yang datang dari Allah, dan jangan suka mengikuti keinginan nafsu. Kalau suka mengikuti keinginan nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka akan keluar dari jalan Allah. Jadi hirup itu ulah sakahayang urang, tetapi hidup itu harus sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah. Kalau hidup kita mengikuti keinginan nafsu, yang akan ada celaka. Kebahagiaan tidak akan kita dapatkan. Maka kita harus ingat tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah akan sempurna, ibadah akan diterima oleh Allah kalau ibadah yang kita kerjakan memakai ilmu. Maka saat ini kita menuntut ilmu Allah harus benar cara mencari ilmu Allahnya. Untuk apa? Supaya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun
ditolak diterima. Jadi kalau manusia beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya tertolak, mau diterima Allah. Maka kita yang lagi mencari ilmu, keneangan ilmu agama wayana sing bener neangan ilmu. Kenapa? Ketika kita nanti sudah keluar dari pondok, kita sudah tidak ada di pondok, kita ngajar orang lain. Kalau yang kita sampaikan salah, itu pertanggungjawaban bukan hanya sebatas dunia, harus dipertanggungjawabkan tapi ke akhirat disukan. Lamun orang anu nyampaikan salah, maka anu narima salah dipigawe kudu narima urang padahal salah, urang ikut tanggung jawab. Jadi kudu benar-benar jenengan ilmu. Jadi tugas manusia untuk beribadah kepada Allah. Ayat tentang ibadah surah 51 ayat 56 tulisnya kemarinnya. Di antara ibadah ngalaksanakeun tugas khalifah 2 ayat 30 ini jailun fil ardi khalifah. Ibadah nganungkul ke Allah, Allah disebut dengan ma'bud. Abidun adalah makhluk manusia anu ngalaksanakeun ibadah ka saha? Ka Allah. Contoh ibadah anu sejen seperti salat. Ketika salat dipigawe kulantaran Allah anu marentahna, makhluk anu migawena, maka ieu aya hasil nilai ibadah. Jadi inti ibadah teh migawe perkara sesuai jeung parentah saha Allah, eta disebutna ibadah. Lamun migawe perkara nu teu diparentahkeun ku Allah, eta mah lain naon ibadah. Sare diparentah teu moal aya nilai ibadahna. Sehingga sare mah termasuk kana perkara anu mubah. Supaya ngajadikeun nilai ibadah aya niat meme sarena. Dahar lain ibadah. Supaya ngajadikeun ibadah ku daharna, maka kudu aya niat memeh daharna. Lamun sare urang ngagoler teu aya niat memeh sarena eueuh doa nu dibaca moal aya nilai ibadah. Sare suma sare unggul. Tah eta mah teu diparentah ku Allah. So, intina heula ieu. Tulis. Lihat dina.